Pak Guru lanjutkan ya. Pak Guru lanjutkan. LPG, liquid petroleum gas, itu maksudnya adalah gas alam cair. Ini sebetulnya awalnya adalah gas, tetapi kemudian dipadatkan sehingga menjadi cair seperti itu. Dari beberapa contoh ini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ada tidak? Oke, tidak ya. Kira-kira sudah bisa mencari contoh yang lain ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat lagi bukunya. Kita lihat lagi bukunya. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Apa saja tadi? Apa saja tadi wujud benda? Padat, cair, gas. Padat, cair, gas. Apakah suara Pak Guru bisa didengar jelas anak-anak? Bisa. Bisa. Oke, Pak Guru ulang pertanyaannya. Benda 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud tersebut. Apa saja? Padat, Padat, cair, gas. gas. Oke. Oh, yang jawab cuma Mas Ilham ya, yang lain nggak kedengeran suaranya ya. Apa di mute? Mic-nya di mute Pak. Mic-nya dimatikan Bu yang lain. Silakan dulu, kita akan diskusi. Dengarkan dulu ya. Oke, lanjut. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Contohnya tadi sudah apa saja? Meja. Meja, kursi, buku, Es, Pak Guru, es. es batu ya, bukan air es ya. Kalau es batu termasuk benda padat. Kalau air es benda cair. Oke, kemudian tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Air, Sabun cair. Sampo. cair, sampo, kecap, minyak, oli, bensin sudah. Lanjut. Parfum. Lanjut. Tuliskan 2 contoh benda gas. Angin, udara, Di dalam uap air, udara. ya udara, LPG. Terus gas hidrogen dalam balon, udara dalam ban motor atau mobil atau sepeda. Apalagi? Nah, sekarang Pak Guru tanya, nah entutmu termasuk benda apa yo? Apa? Itu benda gas, karena tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan baunya. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Ini gambar motor. Pernahkah kamu transportasi seperti pada gambar? Pernah naik motor ya, semua pernah ya. Pernah naik motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apa motor ini? Motor ini? Padat.
Nah, kemudian ada cerita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek, dibonceng ke ayah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, perhatikan gambar. Kalian bisa mengamati buku, bisa mengamati layar kalian. Nanti kalau layarnya ini, bukunya di layar ini Pak Guru pindah, kalian perhatikan bukunya ya. Perhatikan buku halaman di bukumu ya. Ada rumah Edo di sini, rumah Edo. Terus ini rumahnya neneknya Edo di sini. Kemudian di sini ada kebun binatang. Kebun binatang. Jaraknya dari rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km lebih 300 meter. Terus jarak rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. Nah, coba kalian perhatikan bukumu. Kemudian kita lihat jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter, artinya 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, 1000 km sama dengan berapa meter? 1 kilometer. 1 kilometer. Ada yang tahu? 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya, perhatikan ya. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Untuk menyebutkan jarak 1000 meter, orang biasanya mengatakan 1 kilometer. Jadi kalau ada orang bilang berapa, jarak rumah saya ke sekolah 1000 meter, berarti berapa itu? 1 kilometer. Kalau rumahmu berapa kilo dari sekolah? Biasanya percakapan kan seperti itu. Rumahmu berapa kilo dari sekolah? Rumah saya 2 kilo dari sekolah. Berarti berapa meter itu? 2000 meter. Rumah saya ke sekolah jaraknya 1 kilo, berarti 1000 meter. Rumah saya ke sekolah jaraknya 2 kilo, berarti 2000 meter. Jarak rumah saya ke sekolah 3 kilo, berarti berapa meter? Berapa? 3000. Ayo dinyalakan mic-nya. Mikrofonnya silakan dinyalakan. Udah, Pak. Ya. Pak Guru ulang. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kalau 2 kilometer berarti 2000 kilometer. Kalau 3 kilometer berarti 3000 meter. Kalau 4 kilo berarti 4000 meter. Kalau jarak rumah saya ke pasar 5 km berarti berapa meter itu? 5000 meter. Kalau jarak dari Wates ke Jogja itu 38 km. Berarti berapa meter itu? 38 km. Berapa? Jarak dari Wates ke Jogja itu 38 km. Berarti berapa meter?
3008. Kok 3008? 38 tambahin 03. 38.000. 38.000. Tadi kan kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter itu nolnya berapa? 1000 nolnya berapa? 3. Coba Pak Guru potong saja ya. Pak Guru potong saja. Sebentar. Sebentar Pak Guru. Aduh. Bentar, Pak Guru potong dulu. Pak Guru potong dulu. Akan kita pelajari lebih lanjut. Kita pelajari lebih lanjut. Jarak ini kok sepertinya kok kalian ada yang bingung. Nah, bentar ya. Bentar dulu. Pak Guru siapkan. Pak Guru siapkan. Oke, sudah bisa dilihat ya? Belum. Sudah belum? Ini patokannya ya, ini patokannya. Perhatikan. 1 kilometer itu sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, perhatikan ada tambahan 3 nol. Kalau 2 kilometer berarti berapa? 2 tambahin nolnya 3 meter. Nah, kalau 3 kilometer berarti berapa meter? 3.000 meter. Ini 3 sama 3 ditambahin nolnya ada 3. Atau kalau 4 kilometer berarti berapa meter? 4.000 meter. 4.000 meter. 4-nya ditambahin nolnya 3. Sekarang jarak dari Wates ke Jogja. Jarak dari Wates ke Jogja itu 38 km. Berarti sama dengan berapa meter? Tulis saja angkanya dulu 38. Kemudian ditambahin 0 berapa? 3. 1, 2, 3. Jadi angka berapa ini? 38.000. 38.000. Jadi jarak dari Wates ke Jogja ini adalah 38.000 meter. Tetapi orang biasanya menyebut jaraknya adalah 38 kilometer. Lazimnya seperti itu. Kemudian jarak dari Wates ke Jakarta misalnya. Nah, jarak dari Wates ke Jakarta itu 150 kilometer. Berapa meterkah? Ayo berapa? 150.000. Berapa? 150.000. Ada yang bilang 150.000. Ada pendapat yang lain tidak? Ayo ngitung. Loh, kok ada sibuk dewe?
Berapa meter jarak dari Watu ke Jakarta? 5. Jaraknya ini, kalau kilometer, dihitung kilometer, jaraknya adalah 150 km. Nah, itu berapa jadinya? 150.000. 150.000. Oke. Ini caranya 150-nya ditulis saja. 150 tambah ono 0 telu. Bacanya gimana? 150.000 kilometer. Ini sulit tidak ini? Bisa tidak anak-anak? Susah apa tidak? Bisa. Hah? Ampun jelas. Ampun jelas. Ada yang masih bingung tidak? Tidak. Tidak? Oke. Bisa Pak Guru tutup ini? Bisa. Oke. Pak Guru tutup. Kalau ada yang bingung tanya loh ya. Kalau ada yang bingung silakan tanya. Kita lanjutkan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ini loh. Jaraknya tadi 5 km dan 300 meter. Yang 5 km ini sama dengan 5.000 meter. Kemudian yang 300 meter ya tetap karena sudah meter. Kemudian dijumlahkan ini sama ini dijumlahkan. Ini 5 km ditambah 300 meter itu jadinya 5.000 meter dan 300 meter dijumlahkan jadi 5.300 meter. Bingung tidak? Tidak. Adakah yang bingung? Kalau bingung silakan tanya. Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak kita lanjutkan. Sekarang dibalik sekarang. Nah, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, Pak Guru potong dulu. Sebentar ya, tunggu ya. Pak Guru potong dulu sebentar. Pak Guru potong dulu sebentar. Kalian tunggu. Nah, coba pakai ini. Pakai ini. Sudah bisa dilihat? Belum. Sudah. Oke. Oke. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer? Nih, perhatikan. 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Ini 1.000 ini.
1000 itu kan 1 kilometer toh, 1000 meter itu tadi 1 kilo. Satu lihat di sini, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Atau saya balik tulisannya ya, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Perhatikan ini sama ini. Itu sama, hanya Pak Guru balik. Nah, di sini kalian lihat ini ada 1523. Artinya yang 1000 ini menjadi ini 1000 meter. Dan 523 meter. Nah, jadinya berapa? 1000 ditambah 523. Jadinya berapa? 0 tambah 3, 3. 0 ditambah 2, 2. 0 tambah 5, 5. Yang satunya diturunkan. Diturunkan sini menjadi 1. Nah, jadinya ini sama dengan 1523 meter. Sampai ini bingung tidak? Tidak. Ya, sip. Masih ada yang bingung. Kalau masih ada yang bingung, katakan saya bingung Pak Guru. Nanti Pak Guru kan. Ada tidak? Tidak bingung. Tidak bingung. Oke, tidak bingung. Sudah bisa semua ya? Nah, Pak Guru tutup ya yang ini ya. Pak Guru tutup yang itu. Kemudian kita kembali ke buku. Lanjut. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan untuk bangunan tersebut. Perhatikan jelas jarak antar bangunan di bawah ini. Wah, itu ada sekolah, ada pasar, ada kantor pos, ada rumah sakit, terus ada rumah Siti, ada rumah Udin. Tentukan jarak dalam satuan meter. Seperti tadi yang ditunjukkan Pak Guru. Jarak dari rumah Siti ke sekolah. Kita lihat. Dari rumah Siti ke sekolah. Yang ini ya, dari rumah Siti ke sekolah. Dari ini ke sana. Berapa? 5 kilometer dan 100 meter. 5 kilometer lebih 100 meter. Kalian tuliskan di sini. Nanti kalian jumlahkan. Kalian jadikan meter. Ini bingung tidak yang ini? Tidak. Kalau bingung, perlu contoh dari Pak Guru tidak? Tidak. Kalau perlu contoh dari Pak Guru contohkan dulu, karena ini nanti masuk di tugas classroom kalian. Yang tidak cara mengerjakannya? Dan. Hah? Aku sanksi, Pak Guru sanksi sama kalian. Tak potongnya dulu. Pak Guru potong dulu, nanti Pak jelaskan. Bentar, kita potong dulu. Terus nanti Pak Guru jelaskan. Bentar ya, Pak Guru siapkan dulu ya. Kalian silakan tunggu. Silakan kalian tunggu. Pak Guru sedang menyiapkan. Sudah bisa melihat?
Belum. Sudah ya sekarang? Ya. Nah, nomor 1. Tentukan jarak dalam satuan meter dari rumah Siti ke sekolah. Dari rumah Siti ke sekolah. Nah, yang mana? Berarti yang ini. Yang ini. Dari rumah Siti ke sekolah. Itu berapa jaraknya? Di situ ditulisnya. Meter. 5 kilometer lebihnya 100 meter. Ini jarak dari rumah Siti ke sekolah. Yang ini. Yang ini. Ya. Nah. Halo? Oh, bisa melihat layar ya? Bisa melihat ini ya semua ya? Nah, aku jelaskan, saya ulang. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 5 km dan 100 meter. Nah, kalau dituliskan dalam meter, maka menjadi 5 km 5 km ditambah 100 meter. Nah, kemudian ini 5 km ini menjadi berapa meter? 5 tambahi 0. Kira mau? 3. Nah, kemudian ditambah berapa? Ini tulis saja, itu sudah meter. Tulis saja. Mana nih pulpen? 100 meter. Jadi semuanya ini ditambah ini. 5.000 ya, ditambah 100. Ini meter, ditambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 5-nya diturunkan. Berapa? Berapa jadinya? Menjadi 5.100 meter. Nah, ini jarak rumah Siti ke sekolah. 5.100 meter. Sampai ini, apakah kalian sudah jelas? Jelas. Oke, nanti tidak bingung ya nanti ya.
Sampai itu. Nah, coba bisa kalian screenshot kalau bingung. Dan Pak Guru. Oke. Dan Pak Guru. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah. Kemudian kembali ke bukunya. Kembali ke bukunya. Itu soalnya ada beberapa ya, bukan cuma rumah Siti ke sekolah ya. Ada 5 soal. Itu nanti masuk dalam tugas kalian di classroom. Nanti silakan diselesaikan. Kalau lupa silakan lihat screenshot tadi. Ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan bukunya. Masih tentang jarak. Tapi ini mengenai topiknya adalah ketinggian pesawat terbang. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat terbang saat terbang dari permukaan laut. Nah, jadi diukurnya dari permukaan laut. Altimeter itu untuk mengukur ketinggian berdasarkan permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, caranya ya dibawa ke tempat yang akan diukur. Kalau mengukur tinggi gunung ya altimeternya dibawa ke gunung sana. Nah, itu akan digunakan untuk mengukur tinggi gunung kalau diukur dari permukaan laut. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar pesawat terbang. Ada pesawat yang terbang setinggi 3.000 meter. Ada juga pesawat terbang B yang terbang setinggi 4.325 meter. Nah, berdasarkan gambar di atas, jawablah berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Berapa itu? Pesawat A memiliki ketinggian 3.000 meter. 3.000 meter. Kalau dalam kilometer, dibuat 3 kilometer, berapa? 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Atau 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. Kalau 3.000 meter berarti berapa tadi? Sudah. 3 kilometer. Berapa kilometer ini berarti? Kilometer. Berapa? Meter. 3 kilometer. 3 kilometer. Terus ya, pertanyaan yang kedua. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B, kita lihat. Kalau dalam kilometer. Nah, berapa kilometer itu? 4.325 meter itu yang ditanyakan kilometer. Berarti satuan meter itu yang pesawat B kalau jadikan kilometer berarti berapa? Ada 4.325. 4.000 berarti berapa meter? Kilometer? 4 kilometer. Berarti ketinggian pesawat B adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Bingung ora? Bingung tidak? Oh. Bingung tidak?
Aku curiga Tidak. ini. Mas Yaki anteng, wah ini bingung apa anu iki? Apa sinyal nggak bagus terus kameranya nggak bisa menangkap gerakannya Mas Yaki ini. Siapa yang bingung iki? Siapa yang bingung? Saya tidak. 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 Oke. Pak Guru lanjut ya. Ketinggian pesawat B dalam 1 kilometer tadi sudah ya. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Perbedaannya. Perbedaan ini apa nek ini iki? Perbedaan ketinggian ini. Bingung tidak kira-kira? Bingung tidak menentukan perbedaannya? Perbedaan ketinggiannya berapa? Bingung tidak? Sebentar. Pak Guru siapkan. Pak Guru siapkan. Pak Guru siapkan. Nanti bisa kalian cermati, kalian perhatikan penjelasan Pak Guru. Sudah kelihatan belum? Gambar pesawatnya? Sudah. Kita akan mencari perbedaan. Kita akan mencari perbedaan ketinggian pesawat A dan B. Ya. Pesawat A tingginya berapa tadi? 3.000 meter. Terus pesawat B ketinggiannya 4.325 meter. Nah, ini akan kita cari perbedaannya. KCE sepiro toh? Nah, seperti itu. Selisih ketinggiannya berapa? Bedanya piro? Leng-leng sana piye? Leng-leng KCE dure. Sana bagaimana? Pesawat A karo pesawat D 5 bor karo pesawat B 5 bor dhuwur ndi? Mas Malik ngopo Mas Malik?